dampak dari keributan itu kukunya Mbak Berbi Kumalasari ini terinjak dan terlepas gitu. Ya, hari ini saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari Mbak Berbi Kumalasari hari ini memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan ya, di mana kami telah membuat laporan kan dari tanggal 20 Agustus ya, cuman karena memang adanya kesibukan dan juga ada pergantian dari kuasa hukum, baru Mbak Berbi hari ini bisa memenuhi undangan dari Polres Jakarta Selatan. Di mana kami tadi telah menjawab 20 pertanyaan dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan terkait apa yang kita laporkan kepada saudara Nov Trakapta ya, terkait Undang-Undang ITE dan juga pasal 310 KUHP, di mana kami juga melaporkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 ayat 4 ya, di mana setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud hal tersebut diketahui oleh umum, di mana hal tersebut disebarkan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga melalui sistem elektronik. Itu ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Di mana saat nanti penyidik telah meminta dari terlapor untuk membuktikan dia tidak bisa membuktikan, itu masuk lagi pasal 45 ayat 6, di mana ancamannya akan bertambah jadi 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Itu. Oke, Kak, ini kan udah lumayan lama ya jaraknya. Ya, jaraknya agak lama, 3 bulanan. Kita masih agak terhambat atau bagaimana? Oke, jadi awalnya ini terhambatnya sebenarnya awalnya saya menunjuk pengacara Firdaus. Ya kan, karena saya pikir ya udah sahabat saya, oke lah, ayo bang kalau dibantu. Setelah udah kita LP, ternyata kan memang dari pihak kepolisian 2 minggu setelahnya langsung mengirimkan surat panggilan, ya kan, untuk undangan BAI, berita acara interview. Nah, sebetulnya yang lambat ini di Bang Firdausnya gitu loh, karena saya udah mengingatkan bang nih gimana, ya kan abang selaku pengacara saya, tolong diurusin dulu ini biar cepet karena jangan kelamaan, saya juga sibuk. Tapi ternyata beliau lebih sibuk daripada saya. 1 bulan saya tunggu sampai dengan 2 bulan saya tunggu nggak ada progresnya. Jadi saya bilang waduh abang, kalau kayak gini ceritanya saya nggak enak dong, karena ini kan berkaitan juga dengan laporannya Pak Sunan. Saya bilang ya sudah kalau gitu kita sepakat saya ganti kuasa hukum aja. Iya soalnya sorry Berbi, gue lagi sibuk banget lagi ngurusin yang lain. Oke ya sudah, kalau abang nggak fokus dengan urusan saya nggak apa-apa, saya ganti yang lain. Karena kan di sini kan saya melaporkan, saya nggak bisa jadi pengacara kan gitu. Otomatis kan saya jadi pelapor gitu kan. Jadi oke, akhirnya saya sepakat, saya bicara sama Sunan, sepakat kita menunjuk law firmnya Maci untuk menjadi kuasa hukum saya dalam kasus ini. Kerugiannya mungkin apa dari pencemaran nama baik? Kerugiannya ya saya jadi satu dipermalukan ya, karena saya kan banyak endorse karena saya dibilang nenek-nenek ya kan, dan itu viral juga. Jadi akhirnya banyak endorse saya yang terhenti, terus banyak orang-orang yang pengen menjadikan saya BA di skincare, terus di teman-teman pengacara juga kan, jadi akhirnya jadi omongan, banyak kontrak-kontrak yang jadinya terpending akibat perkataan beliau gitu. Pak Maci, kira-kira terlapor akan dipanggil kapan? Mungkin ada bocoran? Untuk terlapor kayaknya sih masih belum ya, karena ini kan baru panggilan kepada pelapor ya, dalam hal ini Mbak Berbi Kumalasari, dan sehabis ini mungkin akan dipanggil loh saksi-saksi dari pelapor ya yang kita ajukan ya. Salah satu saksi yang diajukan Bang Sunan ya, saya jadikan karena kan saksi Bang Sunan dijadikan saksi karena di situ saat kejadian kan memang Mbak Berbi ini ada
Iya. Mbak Berbi ini ada dalam kejadian yang keributan di TV One itu ya. Iya. Kan dia menuduh Mbak Berbi ini seorang nenek-nenek dan Iya. kukunya tuh sudah terlepas, dibilang seolah-olah kukunya itu terlepas sebelum sebelum adanya kejadian dan acara tersebut gitu loh. Padahal kan dampak dari keributan itu kukunya Mbak Berbi Kumalasari ini terinjak dan terlepas gitu. Dia seolah-olah janganlah memframing lah, emang kuku klien saya terlepas pada saat kejadian. Ada tadi kita melampirkan Betul, bukti video, videonya kan ada bukti video kan, lengkap, yang keributannya berdarah-darah. juga, dan dia kan membilang bahwa Mbak Berbi ini tidak ada di tengah-tengah kejadian. Nah, kita tadi melampirkan video Mbak Berbi ini ada kok di tengah-tengah kejadian, ada kok di letaknya adanya di situ, dan menonton juga saat keributan juga mencoba memisahkan seperti itu. Jadi kami harap saudara Novtra Kapta ini bisa membuktikan apa yang dia dalilkan seperti itu. Dan banyak kontrak saya yang akhirnya kan jadi terhambat karena apa? Saya biaya rumah sakitnya satu juga mahal. Kedua saya 1 minggu itu sakit, demam tinggi karena yang namanya jempol kukunya itu dicabut. Kalian bisa ngebayangin kan rasanya kayak gimana? Saya sampai sakit, demam tinggi, syuting saya selama 1 minggu itu semuanya kontrak-kontrak saya jadi batal semua akibat perbuatan beliau gitu. Mau akumulasi nggak sih kerugian materialnya kira-kira berapa? Ya saya kerugian material itu kan sekitar 2 minggu, 3 minggu saya nggak bisa jalan ya. Sementara sebulan kan saya bisa menghasilkan duit ratusan juta gitu. Ya kurang lebih 500 juta lah 1 bulan itu saya rugi. Jadi kan saya nggak bisa kemana-mana, saya banyak klien, saya nggak bisa pergi, demam tinggi, ya kan biaya rumah sakit, akhirnya kontrak banyak yang terputus, terus saya dilecehkan di media sosial dibilang nenek-nenek. Jadi itu saya mengalami kerugian kurang lebih 500 jutaan. Ada komunikasi nggak sih Mbak setelah kejadian itu? Saya nggak kenal dia sih, saya nggak pernah kenal dia, apalagi dia sesama lawyer. Rekan Kalau sejawat. rekan sejawat itu kan penghinaan, karena kita kan punya kode etik ya sesama teman sejawat, seharusnya saling menghargai. Saya tidak pernah kenal dia, tapi dia bisa menghina saya dengan seenaknya. Udah tahu saya lagi kondisi juga kan lagi sakit, bukannya aduh saya minta maaf, malah dia mendalilkan katanya kuku kaki saya itu terkelupas sebelum kejadian. Itu kan lebih menghina lagi. Dan asal tahu saya itu bukan seorang nenek-nenek karena anak saya ini masih kelas 1 SMA. Yang definisi nenek-nenek itu kan adalah orang yang sudah mempunyai cucu. Jadi kalau kita belum punya cucu dibilang nenek-nenek ya mungkin dia biasa jalan sama nenek-nenek kan gitu. Oke. Jadi mungkin berarti dengan laporan yang diperiksa benar-benar tidak ada damai. Saya sih nggak mau damai karena saya rugi banget loh, hampir 1 bulan itu saya nggak bisa kemana-mana, belum demam tinggi, kontrak-kontrak saya hancur semua ya kan, orang jadi pamor saya kan jadi rusak pada saat itu karena kan viral juga kan gitu. Gitu. Jadi saya rasa saya akan lanjutkan. Kalau keinginan Kak Berbi sendiri seperti apa sih Kak? Ya keinginannya ya dia harus tanggung jawab dengan perkataannya kan gitu. Apabila dia tidak ya dia harus mengganti kerugian saya lah. Karena kan itu akibat perkataan dia gitu. Oke. Mungkin sudah permintaan maaf secara langsung atau seperti apa? Ya mungkin kalau minta maaf secara tertulis dia langsung ya dan mengganti kerugian saya gitu aja, baru saya nggak terusin. Karena kan ini juga harus dicontoh dengan teman-teman advokat yang lain, jangan seenaknya aja, apalagi kalian dari kampung, dari ya kan dari luar kota, yang kita ini kan orang Jakarta ya harus sopan lah ya bicara. Itu kan pakai kacamata, mungkin minnya kurang atau matanya blunder, saya juga nggak tahu. Dia sampai masa seorang saya BRB dibilang nenek-nenek, perawatan saya udah miliaran, mohon maaf ya. Dan anak saya jelas-jelas masih kelas 1 SMA. Jadi itu sangat pelecehan dan sangat merusak harga diri dan nama saya gitu di media sosial. Pak, mengganti kerugian maksudnya gimana? Ya Pak. Loh iya kan, itu kan saya kan udah sakit kan, tapi kan dia bilang jempol kaki saya, dia lebih pinter kayaknya dari dokter. Dia kan bilang jempol kaki saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Ya itu kan pernyataan yang menyesatkan sebetulnya ya. Itulah dia harus bertanggung jawab atas perkataannya gitu. Dan jelas-jelas saya itu kan pada saat kejadian di TV One itu, anak-anak media juga kan semuanya tahu, ada rekamannya. Saya juga sampai live TikTok. Kita juga masih punya simpan buktinya, itu saya berdarah-darah kukus. Kemudian